Marhaban, talk in detail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kang Demi? Alhamdulillah. Sekarang kegiatan aktivitas di mana Kang Demi? Aktivitasnya alhamdulillah banyak. Saya ini juga diamanatkan oleh masyarakat kemarin di pemilu 2019 menjadi anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian partai juga memberikan amanah kepada saya untuk bertanggung jawab menjadi lagi wakil ketua bidang pemenangan pemilu sekaligus ketua BP pemilu partai PDI Perjuangan di Kabupaten Tasik. Ini berarti yang ketiga kali saya jadi ketua badan pemenangan pemilu. Kemudian juga aktivitasnya ngajar di STH Galunggung dan ngajar juga di sini di STHI. Lalu ada sedikit bisnis usaha di kampung halaman itu, usaha jual gas. Nah, kemudian di organisasi lain banyak, di Pertina juga tinju saya jadi ketua yang ketiga kali berarti ya. Kemarin baru-baru ini di mana lagi, di KNPI sebagai ketua MPI Majelis Pemuda Indonesia. Di Taruna Merah Putih jadi ketua juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa, ya alhamdulillah lancar lah semuanya. Mudah-mudahan juga bisa mengemban amanat yang luar biasa itu ya. Lainnya ya hiburan nyanyi gitu kan, ngasuh anak-anak banyak. Ya, terima kasih. Kalau melihat dari aktivitas Pak Demi ya, ini sangat padat dan pengalamannya juga sangat banyak gitu kan ya Pak ya. Sedikit mungkin saya akan menanyakan tentang seputar bagaimana nih Pak pengelolaan dana desa yang baik itu sehingga laporan pertanggungjawabannya itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik gitu Pak. Jadi gini ya, kalau pemerintahan desa itu kan sebenarnya dulu itu undang-undangnya belum ada. Nah, kemudian tahun 2014 Undang-Undang Nomor 6 itu dana desa desa kemudian terpisah, diatur tersendiri gitu. Mengingat bagaimana desa itu sangat penting di Republik ini, karena unik gitu desa itu. Desa itu adalah satu struktur organisasi pemerintahan yang yang paling bawah gitu yang diatur di undang-undang kita. Kemudian juga otonom, dan desa itu juga kepala desanya itu diisi melalui pemilihan langsung sekarang itu. Nah, untuk itu diaturlah dana desa, undang-undang desa, kemudian di sana ada dana desa dengan tujuan untuk bagaimana desa ini menjadi sejahtera. Kebijakan undang-undang desa ini, kemudian di sana juga ada kewajiban pemerintah untuk memberikan anggaran kepada desa, membuat desa-desa sekarang terlihat gitu, baik itu dari sisi geliat, semangat membangun, kemudian tapi juga menjadi salah kaprah, karena maksudnya gini, salah kaprah itu tidak sesuai dengan semangat undang-undang desa itu sendiri ya.
kan undang-undang desa itu filosofinya itu bagaimana masyarakat desa ini berdaya. Karena masyarakat desa ini adalah masyarakat yang paling banyak di kita. Dan masyarakat desa itu penyumbang pengangguran juga. Masyarakat termiskin juga banyak di desa gitu. Nah, jadi ini persoalan. Muncul undang-undang desa itu semangatnya adalah semangat untuk memberdayakan desa. Tapi yang terjadi hari ini euforia anggaran desa itu dari desa itu malah jadi membangun infrastruktur, bukan membangun sumber daya manusia. Saya melihat sedikit sekali anggaran, malah nyaris hampir tidak ada anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat. Sekarang itu desa sendiri malah berlomba-lomba bagaimana membangun gedung desa, membangun jalan-jalan yang sebenarnya itu adalah kewajiban pemerintah daerah gitu. Nah, sehingga yang terjadi hari ini semangat dan filosofi undang-undang desa itu malah tidak sampai kepada cita-citanya. Desa anggar itu berdaya, bangunan desa jadi aralus gitu loh. Gedung desa bagus tapi perangkatnya belum bagus. Contoh, aparatur desa di Kabupaten Tasik aja hari ini masih sangat perlu pengetahuan, masih sangat perlu pemahaman terkait bagaimana membuat rancangan peraturan desa. Mereka juga masih perlu kita cerdaskan, masih perlu kita isi ilmunya, pengetahuannya agar memahami tupoksinya. Bagaimana peran BPD, bagaimana peran kepala desa, bagaimana fungsi kontrol BPD terhadap kepala desa itu sendiri. Apa tanggung jawab kepala desa, apa tugas wewenang itu, dan membuat APBDes itu bagaimana sih? Nah, ini kadang-kadang pemahaman terkait jangankan kepala desa ya, jangankan masyarakat desa, kadang-kadang anggota dewan juga tidak semuanya paham juga sebenarnya. Kurang memahami gitu ya Pak. Legal drafting gitu, teknik membuat peraturan daerah, apalagi tingkat desa membuat peraturan desa pasti repot ya. Dengan anggaran yang sekarang ini harusnya mereka memanfaatkannya untuk itu. Kemudian mereka harus memanfaatkan itu anggaran desa itu untuk pemuda-pemuda desa yang hari ini menjadi pengangguran di desa. Anggaran itu harusnya mereka alokasikan untuk pelatihan skill dan kemampuan berwirausaha di desa. Ibu-ibu rumah tangga, ibu wanita-wanita, istri-istri bisa membantu para suaminya. Para petani juga diberikan pelatihan sehingga petaninya berdaya, wanitanya berdaya, pemudanya berdaya, ya kan? Nah, itu tujuan seharusnya undang-undang desa itu. Nah, jadi tapi hari ini malah kurang bisa dipahami. Jadi apa nanti ada anggaran, ya sudah kita pakai bangun jalan, wah itu. Padahal kalau dibaca itu bukan tugasnya desa, itu tugasnya pemerintah daerah dan dinas PU lah menurut. Kemudian boleh nggak bangun infrastruktur? Boleh, tapi infrastrukturnya yang menunjang kepada pemberdayaan. Contoh, sekolah, kemudian madrasah. Ada tempat ibadah, pemberdayaan, kita bisa anggap itu pemberdayaan karena di sana ada pengajian. Kemudian sarana olahraga. Nah, itu yang harusnya dialokasikan kepada hal-hal yang bermuara untuk peningkatan pemberdayaan dan peningkatan SDM. Iya, Pak, gini Pak, saya mau menanyakan bagaimana kalau terjadi ya Pak ada aparatur desa yang nakal gitu kan, masalah tentang korupsi dalam dana desa itu bagaimana proses tindak lanjutnya gitu Pak? Gini ya, kalau urusan masyarakat, aparatur masyarakat
baik itu aparatur, baik masyarakat di desa, di kabupaten, di kecamatan, di provinsi, di pusat sama. Perlakuan hukum terhadap warga negara itu tidak ada yang beda. Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh siapapun, terutama dalam hal ini korupsi oleh pejabat daerah, pejabat desa gitu, meskipun nggak ada istilah pejabat desa ya. Aparatur desa lah, oknum aparatur desa, oknum pejabat, tidak ada perbedaan ya. Justru karena hukum itu kan setelah diundangkan tidak ada mengenal tidak tahu, tidak paham. Ketika hukum itu diundangkan maka semua dianggap tahu dan itu berlaku umum gitu. Jadi ya wayahna oknum kepala desa, oknum aparat desa tidak boleh ada kata tidak tahu. Maka dari itu ini persoalan. Kasihan kan? Sebenarnya mereka apalun itu korupsi itu sih. Iya. Tapi kan delik nggak ada toleransi buat itu. Iya. Gitu. Selama unsur-unsurnya terpenuhi maka dia masuk kepada delik pidana korupsi. Sudah selesai. Nah, prosesnya banyak kejadian kepada desa kita yang secara kronologis kita melihat sebenarnya mah lamun ngerti mah kudu nah gitu kan. Iya. Tapi karena hukum itu buta, harus buta kan. Iya. Maka simbol demis itu DWKD itu ditutup matanya, yang satu pegang timbangan, yang satu pegang pedang itu. Dia kan disimbolkan dan dimaknai bahwa tidak boleh melihat siapapun. Arek sahawae da lolong teh buta ya, dia harus di kalau timbangannya salahnya dipenggal gitu lah kan. Arek anak nah, arek alo nah, mau siapapun hukum itu sama gitu. Itu berlaku untuk semua orang. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi inilah masalah bagi kepala desa. Dan orang mata apa? Ya memang banyak ya kayak gitu tuh. Karena ketidaktahuan. Apakah jadi ditoleransi? Ternyata nggak bisa, Pak. Apa jadinya kalau hukum mengenal toleransi kan? Nah, untuk itu kita harus mengantisipasi itu, terutama kawan-kawan di lingkungan akademisi, kawan-kawan praktisi hukum, kawan-kawan aparat penegak hukum, semuanya harus membantu kondisi-kondisi ini. Ya, artinya bahwa hari ini yang harus didorong itu pencegahan, bukan penindakan korupsi itu. Jadi ulah apa lebih korupsi yang diantep, apa yang jangan begitu dong. Harusnya dicegah, jangan sampai terjadi. Dari awal itu harus didorong. Akan eta takutnya diingatkan. Sebelum itu terjadi harus diingatkan, kan begitu. KPK juga sebenarnya awal semangatnya begitu sebenarnya. Semangat pencegahan lain semangat penindakan. Nah, karena banyak sekali yang memang tidak paham. Ini sudah jadi kultur gitu korupsi ini. Jadi udah mere udah enak. Manehna meureunnan mengusahakeun mereka ikut berperan namanya tadi diberi ongkos usaha. Nah, kan kayak gitu tuh sudah budaya ya. Tapi dengan undang-undang korupsi kan semuanya kena gitu. Jangankan begitu, membangun rencananya A kemudian ternyata yang dilakukan jadi B, kan itu masuk pidana korupsi. Nah, jadi ini memang berat ya. Tugas kita, tugas semua adalah bagaimana kawan-kawan di desa, siapapun masyarakat desa, aparatur desa, semuanya melek hukum. Nah, untuk itu dibantulah, harus dibantu. Kita tahu ya Pak, kalau melihat dari hierarki perundang-undangan itu paling tinggi adalah Undang-Undang 45 ya Pak ya. Kalau dilihat ya Pancasila 45, dan paling bawah itu mungkin Perdes gitu ya, peraturan desa. Dan kita tahu Pak, bagaimana sih Pak proses pembentukan peraturan undang-undang desa itu dibentuk, dan siapa saja sih stakeholder yang harus dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan desa itu Pak? Jadi gini, kalau Perdes itu contoh ya,
APBDes itu Perdes kan. Nah, bagaimana proses APBDes itu jadi APBDes? Sebelum jadi jadi APBDes kan RAPBDes dulu kan. Harusnya kan gitu kan. Iya. Nah, di desa itu lebih sederhana gitu loh. Setiap ada musdus gitu. Musdus itu mengundang para RT, kemudian ada juga unsur dari desanya, kemudian ada stakeholder ya, stakeholder di sana ada dari tokoh pemuda, ada perempuan juga. Kemudian di musdus itu mereka membicarakan mengenai kebutuhan pembangunan di wilayah itu. Nah, dari musdus itu naik lagi musdes. Nah, musdes itu sebenarnya naik lagi musrencam, musrenbang kecamatan. Ada musrenbang des, musdus, musrenbang des, kemudian musrenbang kecamatan, kemudian musrenbang kabupaten. Nah, itu adalah rangkaian proses perencanaan tahapan-tahapan sehingga kemudian jadi APBD kabupaten. Nah, kemudian APBD kabupaten itu juga nanti turunnya itu pasti harus sesuai. Jadi gini, anggaran yang masuk ke desa tersebut harus sesuai dengan hasil apa yang mereka rencanakan. Itu yang dari tahapan yang ada di Musrenbang. Tapi ada tahapan yang lain, perencanaan anggaran itu juga ada yang melalui reses anggota DPRD. Ya. Namanya itu pokok-pokok pikiran. Nah, karena anggota DPRD juga sama, turun ke bawah, mengumpulkan masyarakat, menjaring aspirasi juga. Nah, aspirasi yang kita bawa di DPRD itu udah hasil dari reses yang diperintahkan undang-undang. Itu biasanya tidak berbeda dengan apa yang desa rencanakan. Karena etak-enak gitu. Harusnya sinkron. Itu prosesnya. Nah, sedangkan kalau kalau Perdes sendiri, peraturan desa sendiri itu dibuat oleh kepala desa bersama-sama dengan aparatur desa dan BPD gitu. Nah, itu musyawarahnya. Nah, kemudian jadilah peraturan desa. Contoh nih tentang peraturan desa tentang di sana itu ada apa tentang pengelolaan wisata. Diatur di Perdesnya boleh dan tapi tidak bertentangan dengan undang-undang aturan yang lebih tinggi. Gitu. Jadi prosesnya tetap tidak bisa sendirian kepala desa bisa. Oh, kita tahu Pak ya bahwa dalam di desa itu ada BUMDes ya Pak ya. Bagaimana sih Pak desa itu bisa maju dengan pengelolaan dana desa itu sehingga diimplementasikan dalam BUMDes? Ini gini ya, boleh kipas lipat ini? Boleh ya. Jadi gini ya, BUMDes itu dibuat, dibentuk semangat tadi tetap pemberdayaan. Sehingga ke depan itu keinginan cita-cita yang membentuk itu pemerintah pusat ingin desa juga mandiri, ingin desa juga punya income sehingga tidak memberatkan, sehingga produktif orang-orangnya ya. Nah, sebenarnya gini, maka dari itu kan harusnya desa itu bisa menggali potensi-potensi daerahnya, jangan sampai ketergantungan juga gitu. Repot kan kalau jadi ketergantungan, tujuan anak yang berdaya malah jadi tergantung mah lebih kan. Nah, ini harus harus dipikirkan juga. BUMDes ini ada yang jalan, ada juga yang enggak gitu. Karena tadi kembali kepada persoalan pemahaman, pengetahuan, sumber daya manusianya gitu loh. Gitu, Mas. Mungkin satu lagi ya Pak, saya minta endorse-nya buat calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan kuliahnya, mohon direkomendasikan sama Bapak untuk masuk pada program studi Hukum Tata Negara STI Tasikmalaya. Ya Pak, mungkin itu Pak. Statement. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada seluruh calon mahasiswa baru yang insya Allah memilih STAI Tasikmalaya itu sudah betul itu memilih STAI itu karena STAI ini adalah STAI terbaik ya sejauh Barat. Jawa Barat. Ini kebanggaan untuk Tasik. Dan kalau saya ingin sampaikan gitu ya, kalau di STAI itu kan ada jurusan apa aja? PAI. Aduh batuk nih. Ada aktualisasi ya, hukum keluarga, ada ekonomi syariah, ada manajemen pendidikan Islam, ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ada PAUD ya. Jadi ada pendidikan, ada syariah, ada hukum, jadi tarbiyah syariah sama ekonomi syariah. ekonomi syariah. Nah, bagi yang masuk ke syariah, kita juga punya satu prodi tata negara. Tata negara. Kalau istilahnya itu Siasah. siasah. Jadi siasah itu bukan bersiasat gitu. Dalam arti bersiasat buruk bukan. Siasah ini adalah bisa jadi politik, bisa jadi negara gitu, tata negara, pengelolaan negara. Saya sih menyarankan kalau kalian mau mengetahui hukum ya harusnya masuknya tata negara. Ada air ini. Tuh saya. Aduh, udah kipas tadi. Angin. Jadi kenapa tata negara? Karena bagaimana kita bisa mengetahui hukum bila tidak mengetahui negara? Iya. Gitu. Menguasai tata negara berarti menguasai hukum. Simpel sebenarnya. Justru tapi saya aneh kenapa kok sedikit. Iya. Padahal yang masuk tata negara ini adalah orang-orang hebat nanti. Iya. Gitu. Nggak ada jurusan tata negara yang tidak jadi Mahkamah Agung gitu. Iya. Semua hakim ketua Mahkamah Agung itu dari tata negara. MK udah pasti tata negara. Jadi di MA itu ada pengadilan ada agama, ada semua pengadilan kan di bawah MA kan? Iya. Mahkamahnya. Dan ketuanya itu pasti dari tata negara. Iya. Banyak lah orang-orang hebat dari tata negara. Tapi memang lebih banyak orang-orang hukum pidana yang hebat. Banyak orang-orang pengacara-pengacara perdata yang hebat. Banyak ahli-ahli hukum. Tapi kalau lihat orang tata negara pasti sok tinggali. Ketika bicara tokoh hukum pidana dan tokoh hukum tata negara pasti aja dari sisi apapun ya hukum tata negara itu pasti ibunya hukum lah istilahnya kan kayak gitu. Jadi pasti hormat lah yang lain-lain itu kepada ahli hukum tata negara itu. Jadi masuk aja ke hukum tata negara menurut saya. Coba dikena. Justru nggak susah di hukum tata negara itu. Nggak susah, tapi juga memahami kondisi kekinian bernegara, isu-isu yang berkembang, dan kita jadi lebih mudah mempelajari hukum yang lain, hukum pidana itu jadi terlihat lebih mudah kalau kita menguasai tata negara. Itu saran yang bisa saya sampaikan karena saya juga alumni hukum tata negara. Memang zaman saya juga dulu di kampus saya di Bandung di Unisba sangat sedikit, paling sedikit lah. Yang paling sedikit itu tata negara sama internasional. Tapi yang sedikit ini jadi semua. Iya. Gitu. Itu mudah-mudahan kalian semua mahasiswa baru yang kelak akan menjadi intelektual muslim yang memahami hukum, baik itu hukum Islam dan hukum bernegara, hukum negara. Jadilah alumni, jadilah intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat atau manusia yang lainnya. Sehingga keluar dari sini, keluar dari STAI ini tidak membuat malu kampus, tapi justru membanggakan. Oh, alumni STAI. Oh,
membantu ini, membantu itu, manfaat yang ini, minimal manfaat buat dirinya sendiri lah, gitu deh. Jangan sampai keluar jadi sarjana, jadi Benalu ya, Pak. ulang jadi pengangguran. Nah, kita tidak berharap itu. Maka dari sekarang kuliah itu juga bukan hanya sekedar belajar, tapi juga harus banyak silaturahmi, harus banyak bergaul, harus banyak diskusi, bukan banyak nonton Ngopi. TikTok dan ngopi. Kalau ngopinya bermaslahat, manfaat itu ya, Pak. Kan Bung Karno bilang gini, saya lebih suka kepada anak-anak muda yang merokok, ngopi sambil diskusi, Iya. daripada yang kutu buku dan diam di rumah sendirian. Iya. Jadi ya kalaupun pintar jangan pintar sendiri. Iya. Berbagi gitu ya. Berbagilah diskusi. Karena diskusi itu nantinya tuh kita akan biasa berbeda dan banyak ilmu dari Iya, diskusi itu. mungkin ada ketika ada masalah ada win-win solusi gitu ya, Ada win-win Pak. solution. Justru diskusi ini kan gini, lawan berdiskusi itu adalah kawan berpikir kan, Iya. gitu kan. Harus banyak lawan dalam diskusi, tapi jangan banyak lawan di luar diskusi kan. Harus banyak kawan dalam berpikir dan banyak kawan juga. Iya. Kawan ngopi banyak, kawan berpikir banyak. Iya. Jadi ngopinya harus sambil pikir gitu ya. Iya. Terima kasih, Kang. Iya. Waktosna. Mungkin terima kasih kepada Pak Demi yang sudah menyempatkan waktunya gitu untuk berbincang-bincang gitu kan ya, Pak, seputar tentang pemahaman tentang desa gitu kan. Tadi peraturan desa tentang BUMDes ya, mungkin bagi saya mungkin ada manfaatnya, menambah ilmu dan wawasan gitu kan ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya tadi